asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Amal soleh ini adalah term yang diulang-ulang, sering diulang-ulang dalam Al-Quran. Saking pentingnya amal soleh. Artinya apa? Artinya yang mendefinisikan manusia, seseorang, atau dalam hal ini lebih khusus lagi, yang mendefinisikan kita seorang kader HMI atau bukan menurut LWP itu dilihat dari amal soleh gitu. Amal soleh. Tetapi memang harus dipahami di sini. Saya akan menambahkan, karena di sini tidak dijelaskan amal soleh itu amal yang kayak gimana. Nilai-nilai tidak dapat dikatakan hidup dan berarti sebelum menyatakan diri dalam kegiatan-kegiatan amaliyah yang konkret. Nilai kebaikan hanya sebuah teori kalau dia belum dan tidak dinyatakan dalam amaliyah konkret. Nilai kebaikan itu ketika kita berbagi kepada orang, itu kebaikan. Jadi nilai itu bisa dilihat, bisa dipahami dalam bentuk amaliyahnya. Begitu. Bukan dalam bentuk teoritisnya. Karena teoritis itu konsep-konsep aja. Gitu. Nilai baik itu ketika dilakukan oleh kita dan dirasakan oleh orang lain. Nilai hidup manusia tergantung pada nilai kerjanya di dalam dan melalui amal perbuatan yang berkeprimanusiaan. Fitrah sesuai dengan tuntutan hati nurani. Manusia mengecap kebahagiaan dan sebaliknya di dalam dan melalui amal perbuatan yang tidak berkeprimanusiaan, ia menderita kepedihan. Hidup yang penuh dan berarti ialah yang dijalani dengan sungguh-sungguh dan sempurna, yang di dalamnya manusia dapat mewujudkan dirinya atau merealisasikan dirinya dengan mengembangkan kecakapan-kecakapan dan memenuhi keperluan-keperluannya. Manusia yang hidup berarti dan berharga ialah dia yang merasakan kebahagiaan dan kenikmatan dalam kegiatan-kegiatan yang membawa perubahan ke arah kemajuan-kemajuan, baik yang mengenai alam maupun masyarakat, yaitu hidup berjuang dalam arti yang seluas-luasnya. Dia diliputi oleh semangat mencari kebaikan, keindahan, dan kebenaran. Dia menyerap segala sesuatu yang baru dan berharga sesuai dengan perkembangan kemanusiaan dan menyatakan dalam hidup berkeadaban dan berkebudayaan. Dia adalah aktif, kreatif, dan kaya akan kebijaksanaan wisdom. Baik. Jadi amal soleh itu apa dulu? Amal soleh itu adalah amal yang selalu melibatkan Allah, Tuhan yang Maha Esa, sebagai dasar dari perbuatannya. Ada peribahasa lillah, apa lagi? Dari Allah, lillah berarti minallah, lillahi, dan apa? Dari Allah untuk Allah, begitu. Dari Allah, filah, di dalam jalan Allah, lillah, untuk Allah. Ya. Dasarnya amal soleh itu begitu. Jadi bukan melibatkan Allah, bukan hanya sekedar melibatkan, tetapi bahwa kita sadar kita melakukan hal ini adalah minallah, dari Allah, artinya la hawla wala quwata illa billah, begitu ya? Bahwa segala sesuatu yang kita perbuat itu berdasarkan apa namanya, la hawlanya Allah, begitu. Dan kemudian kita mengerjakan amal itu di dalam bumi yang sepenuhnya dikendalikan oleh Allah, gitu ya. La maujuda illallah, dan
kita melakukan amal tersebut berdasarkan bahwa bukan saya melihat kebaikan ini sebagai kebaikannya Allah juga, begitu. Bahwa kebaikan itu tidak ada yang lain terkecuali kebaikannya Allah. Begitu. Itu yang disebut sebagai lillah atau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, begitu. Jadi segala sesuatunya dikembalikan kepada Allah, dikembalikan kepada Allah. Itu yang disebut sebagai amal soleh. Kalau amalnya itu untuk kelihatan keren oleh orang lain, begitu ya. Meskipun amal baik, misalkan memberi sumbangan, itu baik nggak? Baik. Itu sebagai amal baik. Tapi memberi sumbangannya supaya diberitakan dalam koran, begitu ya, supaya saya menjadi menginspirasi orang lain. Amal baik sih, tapi bukan amal soleh. Amal baik sih, tapi bukan amal soleh. Karena kepentingan amal itu untuk untuk kebutuhan pribadi, untuk dirinya pribadi, bukan untuk Allah. Amal baik sih, tapi bukan amal soleh. Itu perbedaan amal baik dan amal soleh itu. Baik. Dia menyerap segala sesuatu yang baru dan berharga sesuai dengan perkembangan kemanusiaan dan menyatakan dalam hidup berperadaban dan kebudayaan dia adalah aktif, kreatif, dan kaya akan kebijaksanaan atau wisdom. Manusia yang sudah terinspirasi oleh gelamirnya, oleh kehendak akan kebaikannya itu adalah manusia yang dengan sendirinya kreatif, dengan sendirinya dia akan selalu aktif, jelas itu. Akan kreatif pasti, karena di dalam dirinya dia dikuasai oleh inspirasi dari gelamirnya itu, dari ruhnya itu. Dari jiwa intelijennya itu, dia akan selalu terinspirasi oleh kecerdasan itu, maka dia kreatif dan kaya akan kebijaksanaan atau wisdom. Wisdom itu atau hikmah itu bukan pengetahuan yang bisa didapatkan oleh manusia. Hikmah itu bukan pengetahuan yang dihasilkan dari rasionalisasinya manusia, bukan. Hikmah itu adalah ilmu yang disebutnya juga. Hikmah itu adalah al-ilmu ilahiyah, ilmunya Allah. Hikmah itu bukan sesuatu yang dihasilkan dari rasio manusia, bukan. Hikmah itu adalah ilmu yang diajarkan langsung oleh manusia, oleh Allah kepada manusia. Itu hikmah. Jadi kalau di sini disebutkan dan kaya akan kebijaksanaan, jelas ketika manusia sudah sampai kepada delamirnya itu, pengetahuannya ditransfer langsung dari ruh Allah kepada ruh manusia. Seperti matahari dengan sinarnya itu. Ketika segala sesuatu disinari dengan sinar matahari, maka sesuatu itu menjadi terang benderang, menjadi kelihatan, menjadi diketahui, tidak gelap gulita, begitu. Itu kan maknanya wisdom itu kayak gitu, kurang lebih. Yang menerangi manusia yang tadinya sama. Kalau orang yang sudah sampai kepada hikmah, dia melihat substansinya alam semesta, substansinya alam alam dunia. Makanya Nabi Muhammad suka berdoa begini, Allahumma arinil asya'a kama hiya. Ya Allah, perlihatkanlah segala sesuatu itu sebagaimana sesuatu itu adanya. Allahumma arinil asya kama hiya, atau sadayana ge ayeuna mah fasamatu wal wajhullah atau ari kitu mah. Jadi
hasil dari doanya Nabi Muhammad itu, Nabi Muhammad tidak pernah melihat sesuatu selain Allah. Karena Nabi Muhammad meminta, ya Allah, tampakkanlah segala sesuatu itu sebagaimana segala sesuatu itu adanya. Gitu. Bukan helm, bukan sepeda motor, bukan pintu, karena pintu, sepeda motor, karpet, kertas, mic, handphone, dan lain sebagainya itu adalah produk dari pikiran manusia. Bukan sesuatu itu pada dirinya sendiri, atau yang disebut sebagai Immanuel Kant, das Ding an sich. Sesuatu pada dirinya sendiri. Bukan sesuatu sebagaimana dipahami oleh kita. Nabi Muhammad meminta itu konsep. Etama paling tinggi filsafat gitu ya. Paling tinggi itu filsafat, pemahaman yang semacam itu, pemahaman konseptual. Nabi Muhammad tidak menginginkan itu, tetapi menginginkan arinil asya kama hiya, sesuatu sebagaimana adanya gitu. Maka ya, dalam Al-Qur'an aina mafassamatu wallu. Ketika kita melihat segala sesuatu sebagaimana adanya maka segala sesuatu itu tidaklah lain kecuali wajhullah, wajahnya Allah. Ngelihat begini contohnya itu ya, kalau mau dicontohkan, ngelihat wajah Allah itu, ngelihat gunung, iya al-qawi yang maha kuat. Itu ngelihat hamparan samudra, iya al-wasi yang maha luas. Gitu ya. Minimal itu Asmaul Husna. Aya awal gelis liwat, iya al-jamil teh. Innallahal jamal yuhibbul jamil. Allah adalah keindahan dan menyukai keindahan. Allah ini suka kepada yang indah. Kemudian kita utarakan kepada gitu ya. Abi resep gitu. Gitu. Jadi wisdom itu begitu. Wisdom itu begitu. Hikmah itu begitu. Untuk Anda Yunda Haimi se-Indonesia, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya.